Faslun fi ba'di ma'asil qulubi. Ini satu pasal menerangkan tentang sebagian maksiat yang disebabkan dalam hati. Jadi ada perbuatan-perbuatan dosa, ada perbuatan-perbuatan maksiat yang adanya di dalam hati. Ini yang disebut penyakit hati. Nah, ini penyakit hati lebih berbahaya dari penyakit jasmani. Ya, makanya ini perlu kita perhatiin supaya jangan ada dalam hati kita. Jangan sampai punya penyakit hati. Itu namanya maksiat yang disebabkan dalam hati. Dan biasanya ini bisa menggerogoti amal kebaikan yang kita lakukan. Bahkan bisa habis amal-amal kebaikan kita tanpa kita sadari, karena kita memiliki penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Ke dokter kagak bisa kita sembuhin, ya gitu. Kalau dokter bisa nyembuhin penyakit zohir, ya. Tapi kalau penyakit batin, ya ini nggak bisa disembuhkan oleh dokter, ya. Tetapi dari diri kita sendiri setelah kita belajar ilmu agama, khususnya ilmu tasawuf, ya. Makanya kewajiban bagi kita tuh belajar ilmu tasawuf. Nih kita lagi ilmu tasawuf nih, kita lagi pelajari. Jadi akidahnya udah, keimanan di awal-awal kita baca nih kitab. Kemudian pertengahannya masalah fikih. Nah itu kita udah juga baca. Nah sekarang ini ilmu tasawufnya yang sedang kita perbaiki hati kita. Ya, jadi dari kemarin-kemarin tuh hati semuanya tuh yang kita lagi bicarakan. Nah sekarang lebih utama lagi penyakit yang ada di dalam hati, yang bisa merusak amal kebaikan. Jadi tanpa kita sadari, nanti tuh amal-amal kebaikan kita habis semuanya. Ya, kenapa? Karena dimakan oleh ya penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Nah, makanya ini perlu dibersihkan. Yang tahu siapa? Ya diri kita masing-masing. Karena kita nggak boleh menuduh orang, oh lu punya penyakit ini, penyakit itu. Nggak bisa. Ya, yang tahu kita sendiri dan Allah. Ya, nanti kita sebutkan tuh penyakit-penyakitnya apa saja. Satu persatu nanti akan dijelaskan oleh pengarang kitab ini. Nah ini masuk dalam kategori ma'asil qulub, yang disebut dengan maksiat yang disebabkan oleh hati. Wa min ma'asil qalbi, dan di antara maksiat yang disebabkan oleh hati, ar-riya'u bi'amalil birri, riya dengan amal-amal kebaikan. Itu penyakit hati yang pertama disebut riya. Nah, mungkin kita udah paham bener nih, sebab udah sangat familiar di telinga kita kalau orang bicara tentang riya. Tuh, kita kalau beramal enggak boleh riya. Sebab kalau beramal kebaikan riya itu berarti hati kita ada sakitnya, ada penyakitnya. Nah itu harus dihilangkan. Jadi kalau kita beramal itu ikhlas, semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh riya. Riya itu dari kata-kata riya itu ro'ah. Ro'ah itu pengen dilihat. Ya, jadi kita melakukan amal kebaikan supaya dilihat sama orang. Kalau kata orang kampung kita, supaya tersohor. Ya, supaya tersohor kita, disohorin sama orang. Nah gitu. Jadi orang kalau melakukan amal kebaikan tujuannya disohorin, nah itu berarti ada penyakit hati, ada riya. Nah itu jangan Bapak Saudara, jangan sampai. Banyak sedikit ikhlas lillahi ta'ala. Nah begitu. Mau ngapain aja, ngaji pun nggak boleh riya. Ya, jadi kita ngaji lillah, karena Allah, bukan karena kagak enak. Kagak enak gua sama Bang Udin, nggak boleh. Ya begitu. Jadi semata lillahi ta'ala, ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malunya kepada
Allah. Tuh malu kita, ya udah binari kagak mau ngaji aja malu sama siapa? Ya sama Allah, bukan sama ente. Nah begitu ya, malunya sama Allah. Nah itu tanamkan dalam diri kita ya, kita benar-benar kalau ibadah itu lillah, karena Allah, dan nggak perlu disebutin ya, nih saya ya melakukan ini benar-benar ikhlas nih ya, saya ikhlas nih. Nah begitu, ikhlas nggak usah diomongin, udah diam aja. Saya ini ikhlas, nggak ria ya. Tolong kasih tahu sama yang lain-lain, saya ikhlas nih. Nah, jadi tahu semuanya. Ya, nah begitu Bapak Saudara. Jadi nggak boleh. Ya, jadi yang namanya ikhlas udah. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Tuh. Tapi nanti memang di dalam bersodakoh ada namanya sodakoh alaniyah, ada sodakoh sir. Itu dulunya bagus. Tapi yang kagak boleh riaknya. Kita sodakoh ya, orang ya misalnya tahu, kita kasih tahu untuk sodakohnya pahalanya buat si A, buat si B, boleh, nggak apa-apa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, boleh. Kita dapat nikmat, boleh diceritain. Yang kagak boleh riak. Tuh begitu. Atau ada orang sodakoh yang nggak mau dikasih tahu, ya udah diam-diam aja. Cuma karena memang ngasihnya kepada si A doang yang tahu, ya karena memang dia yang terima. Tapi dia nggak mau disebutin namanya. Itu namanya sodakohnya sodakoh apa? Sir. Nah begitu. Mana lebih bagus sodakoh alian dengan sodakoh sir? Ya pastilah sodakoh sir, karena dia lebih ya terpelihara. Nah begitu. Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus, tapi sodakoh sir lebih bagus. Nah begitu. Jadi bukan berarti nggak boleh. Ada orang berinfak disebutin namanya, pahalanya buat siapa, boleh, boleh, nggak apa-apa. Tapi yang kagak boleh riaknya. Nah ini yang kita pelihara nih Bapak Saudara, yaitu ar-riya bi a'malil birri. Ya jadi kita nggak boleh riak pada saat melakukan amal-amal kebaikan. Sayang kita udah melakukan kebaikan, kita riak. Akhirnya nanti di hari kiamat Allah nggak akan kasih pahala. Terus dibilang, ya Allah dulu saya melakukan amal kebaikan ini dan itu. Kata Allah, waktu itu benar kamu melakukan amal kebaikan, tapi bukan karena saya. Kamu melakukan kebaikan karena si A, karena si B. Lalu kata Allah, udah sekarang minta pahala sama si A sama si B. Tuh begitu. Saya nggak berhak memberikan pahala kepada kamu di hari kiamat ini. Kan sedih dia. Akhirnya hampa, kosong, nggak ada nilai kebaikan yang Allah berikan. Na'udzubillah min zalik. Makanya mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dari sifat apa? Riya. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi bi a'malil birri itu albir bi kasril ba'i. Ba'nya dibaca kasr. Apa artinya albirri? Ail khairi. Jadi a'malil birri artinya a'malil khairi wal fadli, amal kebaikan dan amal yang dianggap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kita harus benar-benar ikhlas. Wa huwa, yang namanya riya, air riya'u, yaitu riya al-amalu li ajlin nasi. Itu begitu Bapak Saudara. Al-amalu li ajlin nasi. Definisi daripada riya apa? Al-amalu li ajlin nasi. Beramal karena orang lain. Makanya kita kalau sholat lillahi ta'ala, itu untuk benar-benar membantu. Jangan sampai sholat kita karena orang gitu. Padahal kan itu sunnah aja lillahi ta'alanya. Ada orang sholat gak pakai lillahi ta'ala, boleh. Usolli fardal maghribi, ya misalnya begitu aja tuh. Usolli fardal maghribi, Allahu akbar, sah udah. Yang penting kosong ta'arud ta'in. Kecuali kalau ngikut imam, usolli fardal maghribi adaan makmuman, ya Allahu akbar, ya salasa rakaatin sunnah, lillahi ta'ala sunnah, mustaqbilal kiblati sunnah. Jadi kalau ada orang sholat nggak pakai tambahan itu, ya nggak ada masalah. Cuma kita
ya supaya lebih sempurna memantapkan usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi kita sholat karena Allah, bukan li ajlin nas, bukan lin nas, bukan karena orang lain. Jadi kalau ada orang yang melakukan amalan li ajlin nas karena orang, itu namanya riya. Wa qad nahallahu ta'ala 'anir riya'i, dan sungguh Allah telah melarang melakukan amal-amal kebaikan karena riya. Wasammahu, dan Allah ngasih nama orang yang beramal riya syirkan, itu syirik. Syiriknya syirik apa namanya? Syirik asghar, ya, atau syirik khafi gitu. Jadi syirik itu ada dua, ada syirik khafi, ada syirik jali, ada syirik asghar, ada syirik akbar. Kalau syirik khafi sama dengan syirik ya asghar, itu riya. Orang beramal karena orang lain, itu kan berarti syirik. Ya, dia menyekutukan Allah. Mestinya kalau beramal karena Allah lillah. Sekarang ada orang beramal karena orang lain, ya berarti syirik. Nah, syiriknya bukan syirik karena dia menyekutukan Allah dengan benda-benda yang lain, tapi amalnya dia kerjakan bukan karena Allah, karena orang lain. Itu namanya syirik juga istilahnya. Ya, ini yang disebut dengan wasammahu syirkan. Cuma syiriknya syirik khafi namanya. Biqaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala nih yang bapak, saudara, ibu sering baca nih ayatnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam surah apa tuh Bapak Saudara? Surah Al-Kahfi. Lah kan tiap malam Jumat Bapak baca, ya. Nah, itu dalam surah Al-Kahfi. Kalau malam Jumat baca enggak Bapak? Alhamdulillah baca, yang baca, ya. Nah, begitu. Tapi kalau ibu-ibu rajin tuh, mungkin istri Bapak pada rajin tuh. Kalau malam Jumat pasti baca ya suratul Kahfi. Emang rajinan ibu-ibu? Iya, ibumu rajin-rajin dah. Masya Allah, baca suratul Kahfi malam Jumat. Bapaknya bilang, lu aja udah, begitu. Iya, tapi kalau istri kita biasanya rajin-rajin. Insya Allah bapak istrinya di rumah begitu juga. Malam Jumat pada baca suratul Kahfi. Nah, seperti itu. Ya, nah itu dalam surah Al-Kahfi itu Pak, Saudara, itu ada bunyinya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Artinya faman kana yarju liqa rabbih, maka siapa-siapa yang takut nanti bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia beramal sholih. Tuh, jadi kalau kita punya amal sholih nggak takut. Ya, ini orang yang takut bertemu dengan Allah karena nggak punya amal. Tuh begitu. Tapi kalau yang punya amal sholih nggak takut kembali kepada Allah. Tuh seperti itu. Ya, kan kita kalau mau pulang seneng. Coba dah, Bapak lebaran pulang kampung seneng kagak? Seneng. Tuh, pasti yang punya kampung kalau mau lebaran pulang pada seneng banget. Gembira bener. Anak sekolahan, guru kagak datang, rapat, pulang, gerang nggak? Girang banget. Jam 9, pulang. Kenapa? Gurunya rapat. Seneng bener. Begitu mau pulang. Nah, kita digambarkan sama Allah kalau meninggal dunia itu pulang. Makanya disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya kita pulang. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali, akan pulang kepada Allah. Berarti orang kalau meninggal dunia pulang mestinya senang, gembira.
Sekarang penyebabnya apa manusia takut? Karena enggak punya amal soleh. Tuh, makanya di sini bilang, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Siapa-siapa yang ada rasa takut bertemu dengan Tuhannya, maka ya jalannya, solusinya punya amal soleh. Udah beramal soleh. Kalau beramal soleh insya Allah. Terus yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Enggak boleh syirik ibadah kepada Allah, ya, kepada seorang pun. Jadi kalau kita ibadah jangan syirik. Artinya kalau ibadah lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, jangan syirik. Ini yang dimaksud jangan syirik, jangan apa? Ria. Tuh, jadi syirik disebut juga dengan apa? Ria. Jadi kita ketika mau melakukan amal-amal kebaikan tidak boleh syirik kepada Allah. Artinya tidak boleh ria kepada Allah. Jadi semata lillahi ta'ala. Ya, jadi semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Ya, jadi ini ayat sering kita baca, tapi kadang-kadang kita enggak pahami. Ya, nah itu pemahamannya begitu. Jadi kalau kita enggak ada rasa takut mau bertemu dengan Allah, udah bawa aja amal soleh. Kita pulang kampung, kalau bawa bawaan yang banyak, duit banyak, kira-kira enak nggak ke kampung? Enak. Kalau enggak punya duit, pulang kampung lebih bagus. Ustaz, saya kagak mau pulang dah. Emang apa? Udah 3 lebaran kagak pulang, kagak punya duit? Betul nggak? Iya. Kalau pulang Pak, ini kata yang cerita nih yang pulang kampung kagak punya duit, aduh repot dah. Ya kan biasanya kita kalau pulang kampung ya jarang-jarang ngasih tetangga, ya bukannya banyak saudara-saudara ponakan yang berkumpul, masa kita nggak kasih tuh? Ya kan pasti ada yang kita kasih. Ya kita persiapkan dari rumah kita dari Jakarta. Nah sekarang kenapa nggak mau pulang kampung? Kagak punya duit. Tuh sama orang kenapa takut pulang bertemu dengan Allah? Karena nggak punya amal soleh. Tuh begitu. Makanya nanti ada orang yang nyesel. Ada yang nyesel Bapak Saudara. Ya pas banget di sana, ya Allah, coba saya dikembalikan lagi ke dunia. Tuh. Kalau saya dikembalikan lagi ke dunia, dihidupin lagi di dunia, jangan lama dah, seminggu ke sebulan ke. Terus apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Maka saya mau sedekah, maka saya mau berinfak, dan saya akan menjadi hamba Allah yang soleh. Udah mati baru ngomong begitu. Ya, itu digambarkan di dalam Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Kalau udah mati dinyesel, ya Allah kembaliin lagi saya ke kampung baru seminggu aja, ya sebulan aja mau ngapain? Saya mau sedekah, dah mau sedekah. Dulu waktu hidup pelit banget dah, ya Allah, makan aja buat diri sendiri perhitungan banget tuh, karena terlalu pelitnya. Tuh, sampai orang pelit begitu Pak. Buat dia sendiri makan masih sayang. Itu beli durian ya nggak mau dia, mahal. Ya sate mahal, rendang mahal. Makannya sama apa? Sama garam aja. Ini namanya orang benar-benar bakhil, pelit. Ya pantat kuning namanya. Ya begitu. Jangankan buat orang, buat dirinya aja disayang. Ya nggak boleh begitu. Nah orang yang nanti modelnya begitu, Bapak, Ibu, Saudara, ketika meninggal dunia dinyesel. Ini digambarkan di dalam Al-Quran tuh. Ya digambarkan seperti itu. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Tuh makanya kita jangan sampai nyesel. Ayo sekarang yang ada keluasan rezekinya sedekah, ya berinfak. Tuh bares, kalau kata orang kampung baru bares. Jangan apa? Jangan pelit. Ada orang sama temen aja pelit banget, rokok ngeluarin kalau nggak ada orang. Ya lagi banyak gua kagak keluarin rokok gua. Ya begitu. Dia ngeliat nggak ada orang, keluarin 1 batang, dinasukin lagi.
itu namanya orangnya pelit. Tapi kalau orang bares, rokok 1 bungkus ditaruh aja. Ayo ambil, tuh begitu. Ya silakan ambil. Tuh, wah hebat bener ente. Tenang aja, habis gue beli lagi. Tuh, itu namanya orang bares tuh begitu. Ya orang bares tuh begitu. Ketahuan dari bergaulnya aja udah ketahuan. Ya ada orang ngeluarin rokok aja takut banget. Ya lihat dulu. Nah keluarin 1, masukin lagi. Ya begitu. Ya. Jadi nggak boleh, kita disuruh senantiasa apa? Jangan pelit, ya jangan pelit. Dan itu semuanya ya kita beramal li ajlillah, bukan li ajlin nas. Ya bukan karena orang, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pusirosyirku huna, ditafsirkan kata-kata syirik di sini birriyai, dengan ria. Jadi syirik di sini ditafsirkan dengan ria. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu syirik di situ jangan ria. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan ria, tetapi benar-benar landasannya ikhlas lillahi ta'ala. Begitu. Wa fassara Ramli, dan telah menjelaskan Imam Ar-Ramli ar-raja'a huna, makna roja di sini bil khaufi, dengan rasa takut. Tuh faman kana yarju, kan ada kata yarju, itu kata Imam Ramli artinya yarju itu takut. Maka siapa yang takut bertemu dengan Tuhannya, sudah solusinya amal soleh banyakin. Jadi kalau kita punya amal soleh, nanti ketemu Allah nggak takut kita. Tapi kalau kita nggak punya amal soleh, itu ada rasa takut dia. Ya, jadi dia nanti ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhbitu airriya'u sawabaha. Kemudian ria itu bisa menggugurkan pahalanya, ai a'malil birri, amal-amal kebaikannya bisa gugur. Jadi dengan sebab dia ria, nanti amal kebaikannya gugur. Artinya gugur gimana? Kagak dapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat penting banget. Hadis innamal a'malu binniyat ini harus kita benar-benar terapkan dalam setiap kita beramal. Jadi niatkan yang benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ujubi sama seperti ujub. Jadi riya itu hukumnya sama seperti ujub. Kalau ujub itu artinya bangga terhadap diri sendiri. Jadi dia mengakui dia bisa melakukan amal kebaikan karena semata-mata kemampuan dirinya sendiri. Itu ujub, nggak boleh. Jadi riya sama ujub bahayanya sama. Itu penyakit hati juga. Misalnya kita sholat tahajud nih bapak, saudara, ibu yang ada di rumah, sholat tahajud jam 3, jam setengah 4 udah bangun, tiba-tiba datang setan. Ya akhirnya merasuk ke dalam hati kita. Saya nih hebat banget, orang-orang masih pada tidur nih, gue doang nih udah bisa bangun, gue sholat tahajud. Nah, berarti udah ada ujub tuh bapak saudara. Jangan begitu. Istighfar cepat-cepat, astagfirullah. Ini ujub. Jadi kita bisa bangun malam itu karena anugerah dari Allah, taufik dari Allah. Karena itu dapat bantuan. Tanpa bantuan Allah, tanpa gerakan Allah, kita nggak bisa apa-apa. Jangan bilang gua nih hebat tuh begitu, jangan kan. Ya, jadi kita ibadah menunjukkan kemuliaan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, itu juga nggak boleh. Itu sama dengan ujub namanya. Dan ujub ini bisa berbahaya karena bisa menghancurkan dan merusak ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti riya. Makanya dibilang kal ujub, seperti yang ujub. Bidomil muhmalati, didomahkan tuh ainnya tuh yang kagak ada titiknya tuh. Ya, itu didomahkan. Ait ta'ajubi, artinya ta'ajub, ya bangga, merasa ya, heran. Bi ta'atillahi,
dengan taatnya kepada Allah, fi annahu bahwasanya ujub itu yuhbitu sawabaha bisa menggugurkan ganjaran pahalanya. Bangun malam kan tuh taat kepada Allah, tapi dia merasa bangga, mengaku wah dirinya paling mulia, paling hebat. Nah itu udah ujub, walaupun di qiyamul lail, walaupun di tahajud. Makanya ini penting kita tahu nih sifat-sifat yang begini. Jangan sampai tiap malam kita tahajud tapi kita ujub. Nah begitu jangan. Jadi ujubnya tinggalin, tahajudnya lanjutin, tapi ujubnya aja tinggalin. Sehingga nanti kita tahajud itu punya nilai yang sangat baik di sisi Allah. Kan kadang ada perasaan begitu. Ya lagi hujan-hujan nih, ya kita bisa sholat subuh berjamaah, yang lain kagak. Wah gue doang nih yang bisa sholat subuh jamaah, yang lain payah banget dah. Nah kagak boleh begitu, kagak bener itu di hatinya. Ya jadi tetap kita bersyukur kepada alhamdulillah, ini karena taufik dan bantuan Allah sehingga saya diberikan kekuatan bisa sholat berjamaah walaupun hujan-hujan. Begitu. Jadi ini anugerah dari Allah. Sebab enggak semuanya ya itu diberikan, tetapi orang-orang tertentu Allah gerakkan. Bisa bangun malam. Ini bangun malam perbuatan yang susah Bapak Saudara untuk tahajud. Nah kalau diantara Bapak Saudara kita bisa bangun malam, itu bersyukur. Itu termasuk apa? Termasuk taufik dan hidayah dari Allah, bukan semata-mata karena kemampuan kita sendiri. Itu jadi jangan bangga dengan kita sebagai pribadi, enggak boleh. Takutnya nanti dikategorikan ujub saja. Nah sekarang definisinya ujub nih. Wa huwa ail ujubu, yang dikategorikan ujub itu apa? Syuhudul ibadati, menyaksikan ibadah shadiratan minan nafsi, semata munculnya dari dirinya. Tuh ghaiban anil minnah, menghilangkan anugerah dari Allah, bukan dari Allah. Dia semata bilang ini karena saya, ya bukan, ini anugerah dari Allah. Ai kauniha, kondisi anugerah, ya min in'amillahi alaihi, yang itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepadanya, biha, sehingga dia bisa ibadah. Tuh begitu. Jadi kita tuh bisa ibadah seperti yang tadi saya contohkan, bangun malam, baca Quran, ngaji, sholat jamaah dan lain dan sebagainya. Itu anugerah dari Allah, taufik hidayah dari Allah, bukan semata karena dari diri kita sendiri. Kalau kita punya anggapan dan asumsi bahwa itu ibadah dari dirinya sendiri tanpa menyebutkan anugerah dari Allah, itu udah termasuk ujub yang bisa menggugurkan ibadah, sama seperti riya. Wa mislu dzalikal ujubi bimalihi, dan seperti ujub itu dengan hartanya. Fi annahum ya min ma'asil qalbi, sesungguhnya itu termasuk maksiat yang ditimbulkan oleh hati, au binafsi, atau dengan dirinya. Wa huwa, yaitu nazruhu ila nafsihi, dia pandang dirinya bi'ainil izzi, dengan pandangan kemuliaan, wal isti'zami, dan juga keagungan. Dia memandang dirinya mulia, dimandang dirinya yang besar. Nah itu, sementara orang lain kecil. Nah itu nggak boleh. Jadi orang yang selalu memandang dirinya mulia dan agung, nah itu nggak boleh. Itu berarti ujub. Wa nadruhu ila ghairihi, dan memandangnya orang lain bi'ainil ihtiqari wazulli, dengan pandangan kehinaan dan kerendahan. Kalau orang lain dianggapnya udah rendah aja udah. Nah begitu nggak boleh kita. Bahkan orang-orang yang bijak tuh Bapak Saudara, orang-orang yang baik, guru-guru kita ngajarin, anggaplah kita ini orang yang rendah, yang hina. Orang lain kita anggap lebih mulia, ente lebih mulia, ya ente lebih mulia. Itu orang yang begitu tuh bukan berarti
dia enggak mulia, orang begitu orang baik biasanya. Jadi dia selalu merendahkan dirinya. Itu begitu. Ana al-fakir, ana al-hakir. Saya adalah orang yang fakir, orang yang hina. Itu orang yang begitu termasuk bagus karena memandang dirinya rendah tapi orang lain dipandangnya mulia. Tapi kan sekarang banyak orang menganggap dirinya mulia, orang lain dianggap di siapa sih? Tuh begitu. Udah begitu mulu. Siapa yang ngomong? Dia. Emang di siapa? Tuh. Jangan begitu. Unzur ila maqal wala tanzur ila man qal. Begitu kata Sayyidina Ali. Lihat ucapannya apa, jangan lihat siapa yang ngomong. Emang yang ngomong siapa? Dia. Dia anak kemarin. Nah, nggak boleh begitu. Ya, jadi lihat omongannya bagus enggak? Bagus. Walaupun dia orang kemarin, anak kemarin istilahnya, tapi omongannya bagus, terima. Alhamdulillah, bagus banget itu. Nah, begitu. Jadi itu penting. Apalagi orang yang sudah berpengalaman, udah banyak makan garam, omongannya bagus, itu lebih mantap lagi. Ya, ada lagi anak baru kemarin ngomongnya macem-macem. Nah, itu yang nggak benar. Itu. Jadi kita memandang seseorang lihat omongannya, bukan siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongin. Itu Sayyidina Ali yang mengajarkan. Sehingga nanti kita nggak akan muncul sifat-sifat sombong dan ujub. Ya, merasa bangga bahwa dirinya yang paling mulia, merasa dirinya yang paling hebat, sementara dia memandang orang lain bi'ainil ihtiqar wa zulli, dengan pandangan penghinaan dan kerendahan. Orang lain semuanya rendah dan hina. Itu nggak boleh. Ya, itu biasanya dimiliki orang-orang yang ujub begitu. Ya, kadang-kadang ada orang kaya begitu. Kalau orang kaya punya sifat begitu kayaknya agak pantas juga dikit. Ya namanya kaya ya. Ya kita mah yang kagak punya, iya dah namanya dia yang punya. Udah begitu aja. Padahal kagak boleh juga. Ya emang ngomong siapa? Dia. Pantas dia orang kaya. Sebenarnya nggak pantas. Nah yang kita bingung lagi, ada orang miskin sombong. Nah ini, kalau orang kaya sombong ada rada-rada gitu ya, rada-rada pantas gitu. Tapi kalau orang miskin, orang susah sombong, apa yang mau disombongin? Tuh. Orang pinter sombong kadang-kadang ada rada-rada pantas. Siapa yang ngomong? Dia. Oh dia orang pinter, masih ada rada-rada pantas. Padahal nggak boleh juga. Orang pinter sombong kagak pantas juga, nggak boleh. Ini orang bodoh. Ya, orang udah bodoh, ya. Kemudian sombong. Nah, ini kan parahan lagi. Ya, nah seperti itu. Jadi artinya kaya, pintar, tetap tidak boleh ujub, tidak boleh sombong, ya. Karena sifat ini tidak baik, ya. Karena bisa merusak amal ibadah seperti itu. Cukup kali ya. Nanti baru ya wasyakillah. Ini termasuk penyakit-penyakit hati. Nanti banyak lagi. Kita akan lanjutkan nanti di kesempatan yang lain. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ya kesehatan. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita sehingga bisa menghatamkan di kitab ya. Ya, jadi kita bisa hatamkan di kitab. Allah kasih kita panjang umur sehingga bisa ya terus ya membaca ini kitab sampai hatam, bahkan kita mohon bisa mengganti kitab yang lainnya begitu. Karena kita ini udah di akhir-akhir, tinggal ya ilmu tasawufnya ini. Kita lagi bicara masalah ilmu tasawuf ya, yang memang ini penting sekali, bicara masalah hati semuanya. Ya, karena kan ilmu itu ada 3 Bapak Saudara yang tadi saya sampaikan. Ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Nah ilmu akidahnya kita udah baca nih di awal-awal. Kemudian habis ilmu akidah kita baca ilmu fikih, udah juga. Nah sekarang bagian yang terakhir yaitu ilmu tentang
ya tasawuf ya, untuk memperbaiki hati supaya hati kita bersih, jangan kotor, jangan sampai rusak nanti ibadah kita. Nah, mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Lebih-lebih sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih kemampuan kita ya untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukabbiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahdim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.